Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku semua, hari ini Mister akan menjelaskan tentang materi pecahan, senilai, dan mengubah bentuk pecahan. Yang pertama, kita mulai dari latihan ujian yang pertama nomor 8. Soalnya yaitu pecahan yang senilai dengan 26/39 adalah perlu diketahui untuk mengubah bentuk pecahan atau mencari pecahan yang senilai ada dua cara. Yang pertama dengan perkalian atau yang kedua dengan pembagian. Nah, yang pertama ya, kalau kita mencari pecahan senilai, boleh kita menggunakan dengan pembagian. Contohnya di sini, pecahan yang senilai dengan 26/39 adalah yang pertama kita tentukan dulu pecahan yang senilai dengan 26/39. Kita gunakan pembagian 26/39. Kedua ini harus dibagi oleh angka yang sama. Pembilang dan penyebutnya dibagi oleh angka yang sama. Contohnya 26 dan 39 ini bisa dibagi oleh angka berapa? Nah, di sini 26 dan 39 ini bisa dibagi oleh atau dua-duanya bisa dibagi oleh angka 13. 26/39 dibagi dua-duanya oleh angka 13. 26 dibagi 13 yaitu 2 dan 39 dibagi 13 yaitu 3. Nah, pecahan yang senilai dengan 26/39 yaitu 2/3. Hanya saja di jawaban ini tidak ada 2/3. Nah, kita mencarinya bagaimana? Setelah dengan menggunakan pembagian, kita gunakan dengan perkalian 2/3. 2/3 yang pertama misalkan dikali 7 kali 7. 2 kali 7 itu 14, 3 kali 7 itu 21. 2 kali 7 14, 3 kali 7 itu 21. Berarti yang pertama dapat yaitu 14/21. Sedangkan pada jawaban yang ada 14/20, berarti 14/20 itu bukan pecahan yang senilai dengan 26/39. Harusnya 14/21. Yang kedua, kita gunakan lagi 2/3. Ini kita kalikan dengan 9. 2 kali 9 itu 18. 3 kali 9 itu 27. Nah, pecahan yang senilai dengan 26 dan 39 yang kedua yaitu 18/27. Sedangkan pada jawaban yaitu 17/27. Nah, ini juga bukan merupakan jawaban dari atau bukan pecahan senilai dari 26/9. Yang ketiganya yaitu kita gunakan lagi 2/3 dikali 11. 2 dikali 11 yaitu 22 dan 3 dikali 11 yaitu 33. Nah, pada jawaban yang C itu jawabannya 23/33. Harusnya yang senilai dengan 26/39 yaitu 22/33. Jadi yang C pun bukan jawaban dari 26/39. Kita coba untuk yang 4, 2/3 dikali misalkan kali 15. Nah, 2 dikali 15 itu 30 dan 3 dikali 15 yaitu 45. Nah, di sini ya, pecahan yang senilai 26/39 yaitu 30/45. Jawaban D sama, berarti jawabannya yaitu 30/45 atau jawabannya D. Itu untuk soal nomor 8. Baik, kita lanjut ke soal nomor 9. Bilangan 164% diubah ke bentuk pecahan campuran paling sederhana. Dalam artian paling sederhana yaitu tidak bisa dibagi lagi oleh angka yang sama pembilang dan penyebutnya. Yang pertama, kita rubah dulu 164% menjadi bilangan pecahan. 164% dirubah menjadi
bilangan pecahan biasa, yaitu persen itu sama artinya berarti per 100, berarti 164% menjadi 164 per 100. Nah sekarang disuruhnya kita mengubah bentuk pecahan atau bilangan 164% menjadi pecahan campuran. Nah di sini setelah dirubah menjadi pecahan biasa 164 per 100, kita rubah lagi menjadi pecahan campuran. Langkahnya itu bagaimana? Kita bagi dengan pembagian bersusun. 164 dibagi 100. 164 dibagi 100 yaitu 1 dikali 100, 100, berarti sisanya 64. Nah di sini 64 sudah lebih kecil daripada 100, berarti ini kita rubah menjadi pecahan campurannya, yaitu satunya simpan di depan, 64-nya di atas, 64 per 100. Tinggal kita menyederhanakan 164 per 100. Disederhanakannya bagaimana? Disederhanakannya sampai pembilang dan penyebut ini tidak atau bisa dibagi oleh angka yang sama sampai ke angka yang paling kecil. Yang satunya bagaimana? Yang satunya tetap ya, sekarang tinggal 164 per 100. 64 per 100 ini bisa dibagi oleh angka 2, berarti 64 bagi 2 dan 100 bagi 2 menjadi 1. 64 bagi 2 yaitu 32 per 50. 32 dan 50 masih bisa dibagi oleh angka yang sama, yaitu oleh angka 2. Nah, sekarang 32 dibagi 2 berarti ini simpan masih 1. 32 dibagi 2 itu 16 dan 50-nya bisa dibagi 2 yaitu 25. Nah, 16 dan 25, 16 bisa dibagi 2, 25 hanya bisa dibagi oleh 5. Nah ini tidak bisa dibagi oleh angka yang sama lagi, berarti ini sudah merupakan pecahan campuran yang paling sederhana. Berarti untuk jawaban nomor 9, jawabannya yaitu 1/16/25. Jadi jawabannya yaitu yang B.